Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa Basnas TV dimanapun Anda berada? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa lancar beribadah pada bulan suci Ramadan kali ini. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini saya Muhammad Soleh dapat menjumpai Bapak dan Ibu sekalian dalam kegiatan microfinance online class Lembaga Basnas Microfinance. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yaitu membangun kembali usaha pasca COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa Basnas TV, seperti kita ketahui bahwa dan juga kita rasakan bahwa pandemi COVID-19 telah masuk di negara kita sejak awal bulan Maret tahun 2020 ini. Kurang lebih hampir 3 bulan sudah kita lalui, dan yang terdampak salah satunya adalah para pelaku usaha, baik mikro maupun menengah bahkan usaha besar. Tentu kita berharap pandemi ini bisa segera berlalu dan negara kita dalam waktu dekat bisa ditinggalkan oleh COVID-19 yang saat ini masih kita rasakan. Dan tentu harapan kita setelah COVID meninggalkan kita, tentu akan banyak masalah-masalah baru yang muncul. Ya, salah satunya adalah usaha yang kita lakukan, usaha para pelaku usaha yang mereka lakukan, yang saat ini bisa jadi sudah tidak lagi berusaha. Dan untuk membahasnya, pada kesempatan sore hari ini kami telah mengundang seorang narasumber ya, yang telah terhubung, dan tentunya pada hari ini kita sama-sama akan saling sharing dan belajar bagaimana membangun kembali usaha pasca COVID-19. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Ibu Elsa Febiola Arianti, SE, MS, CIS, MM. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Febi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Soleh, dan juga sahabat-sahabat Basnas TV. Baik, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa Ibu Febi ya Bu ya, panggilannya adalah seorang Islamic Financial Advisor dan educator writer ya. Semoga kita bisa menggali apa yang beliau miliki, pengalaman dan ilmunya buat kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan paparan dari Ibu Febi terkait dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu membangun kembali usaha pasca COVID-19. Silakan Ibu Febi. Baik, terima kasih Mas Soleh dan juga sahabat-sahabat Basnas TV. Suatu kegembiraan bisa bertemu kali ini, dan sesi ini adalah merupakan sesi terakhir dari seri Microfinance online class yang dilaksanakan oleh Basnas Republik Indonesia. Dan sore ini kita akan membahas tentang Microfinance New Normal. Bagaimana membangun kembali usaha pasca COVID-19. Sahabat-sahabat sekalian, memang krisis ini berbeda dengan krisis moneter misalnya atau krisis ekonomi, karena memang ada pembatasan gerak, ada pembatasan perpindahan barang dan jasa, juga pembatasan dari tempat berjualan, pembatasan dari kerumunan orang yang kemudian memang sangat berpengaruh sekali pada perekonomian. Nah, ini melahirkan suatu bentuk new normal nanti setelah pandemi ini insya Allah berakhir, yang merupakan upaya adaptasi terhadap tantangan COVID-19 ini. Jadi memang bagi semua orang ini adalah pengalaman yang baru. Kita sudah pernah melewati berbagai macam krisis, tapi mungkin ini adalah krisis kesehatan yang kemudian berdampak pada berbagai macam aspek kehidupan yang tidak pernah kita alami dan mungkin tidak juga kita antisipasi bahwa dampaknya bisa seperti ini. Kalau di
krisis ekonomi, UKM dan usaha kecil yang ternyata bisa jadi penggerak ya bagi perekonomian. Jadi usaha-usaha masih bisa berjalan yang kecil-kecil dan itu bisa menjadi disebut sebagai sokoguru ataupun kemudian penggerak dari perekonomian. Tetapi yang berbeda di COVID-19 ini tidak pandang bulu. Jadi usaha kecil, usaha besar, menengah itu semuanya terdampak. Pun demikian dengan keluarga ya, sahabat Basnas TV, bahwa keluarga dari ekonomi bawah, menengah, bahkan ekonomi atas pun terdampak ya. Jadi karena memang ini suatu yang tidak pandang bulu. Kita sekarang akan fokus pada bahasan kita akan lebih fokus pada usaha kecil yang dimiliki oleh Mustahik sebagai fokus dari tujuan kita, bahasan kita sore ini, yang memang paling rentan. Ya, sebagian besar bahkan mungkin berhenti total, tidak bisa beraktivitas seperti biasa, terutama usaha-usaha yang memang bergantung pada kerumunan atau kumpulan orang, seperti misalnya pedagang-pedagang yang berada di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, itu sudah pasti hampir bisa dipastikan berhenti begitu ya usahanya. Kemudian juga yang berkaitan dengan pelayanan jasa yang langsung kepada konsumen, karena sekarang ada social distancing, jadi mungkin juga tidak bisa dilakukan. Karena kita semua waspada terhadap risiko tertular virus ini. Tetapi sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya juga ingin mengingatkan bahwa kita tetap harus bersemangat, karena kita yakin bahwa dalam setiap tantangan itu ternyata melahirkan kesempatan-kesempatan. Bagi orang yang berkecimpung di dunia usaha, tantangan itu melahirkan kesempatan. Dan kita juga percaya pada firman Allah bahwa dalam setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Sehingga justru tantangan ini membuat kita sama-sama berpikir bagaimana kemudian mencari jalan keluar dari tantangan ini. Dan salah satu upaya kita yang pertama adalah kita memahami dulu apa yang terjadi dalam pandemi ini. Memang yang paling terasa dari pandemi ini adalah pembatasan gerak, sehingga banyak sekali yang sulit untuk melanjutkan kegiatan usahanya, terbatas, bahkan di beberapa daerah yang mungkin juga dikategorikan sebagai daerah merah, dilakukan pembatasan sosial berskala besar yang kemudian lebih lagi membatasi pergerakan manusia. Dan kemudian tetapi karena kita semangatnya adalah untuk bagaimana kita bangkit lagi, maka salah satu strategi yang paling tepat adalah kalau kita pandang COVID-19 ini adalah sebagai musuh, maka salah satu upaya untuk menang adalah mengenali musuh kita. Yeah. Jadi kita harus mengenali musuh kita supaya kita bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi musuh itu dengan strategi terbaik. Nah, ini mungkin pembahasan kita sore ini akan berkisar pada bahasan tersebut. Tapi kita juga harus dalam kerangka bahasan kita juga harus mengingat beberapa hal bahwa dalam strategi yang akan kita lakukan baik oleh para pemangku kepentingan ya maupun juga pelaku usaha, bahwa dalam pandemi ini ada satu faktor yang mungkin tidak ada di krisis yang lain, yaitu ketidakpastian ya, panjangnya masa pandemi. Jadi mungkin sahabat Basnas juga mengikuti ya setiap hari perkembangan berita, perkembangan yang terinfeksi dan lain-lain. Saya bukan ahli virus, tapi kita sama-sama mengikuti perkembangannya, sehingga mungkin estimasi kapan pandemi ini berakhir untuk Indonesia atau kemudian kapan kurva kita juga bisa menurun untuk Indonesia ini beragam, dan kita tidak pernah tahu pasti kapan. Jadi memang kita harus berstrategi di tengah ketidakpastian, itu yang pertama. Kemudian kita juga harus mengantisipasi karena faktor penularan ini dari pergerakan orang, dan ini ada sedikit peningkatan pergerakan orang di masa menjelang Idul Fitri, kita juga harus mengantisipasi bahwa ini akan ada mungkin saja gelombang-gelombang berikutnya. Sehingga
Yang harus kita juga antisipasi adalah adanya pengetatan atau relaksasi dari yang namanya pembatasan gerak atau pembatasan sosial, baik itu berskala besar ataupun secara yang dilakukan di skala yang lebih kecil. Nah, sehingga mungkin kita akan harus mengantisipasi on-off PSBB gitu, Mas Soleh dan sahabat-sahabat Basnas TV. Sehingga ini akan sangat berpengaruh pada strategi usaha yang akan kita lakukan. Nah, itu yang pertama. Jadi, poin pertama adalah kita berstrategi di dalam ketidakpastian. Tetapi kita juga meyakini bahwa dalam ketidakpastian dan tantangan itu akan ada peluang-peluang yang bisa kita ambil. Kalau saya boleh menyitir, para ahli sudah banyak yang kemudian berusaha untuk mengidentifikasi what is the new normal untuk masa setelah pandemi ini. Dan akan kita kaitkan nanti dengan microfinance dan akan kita kaitkan juga dengan bagaimana hal itu mempengaruhi para mustahik kita yang mempunyai usaha. Kalau saya boleh mengutip dari Mas Yusuf Hadi, itu katanya ada 4 mega shift ya. Jadi ada 4 mega shift yang akan terjadi setelah pandemi ini. Yang pertama yang akan terasa sekali bahwa orang-orang memang akan lebih banyak diam di rumah. Baik itu secara sukarela maupun secara terpaksa karena PSBB. Ya. Kemudian orang akan kembali kepada yang namanya keperluan dasar. Jadi kalau dulu mungkin kalau kita banyak bergerak keluar, mobilitas, kita sekarang bisa melihat sendiri ya di rumah kita mungkin. Kalau kita harus bekerja keluar rumah, itu kan perangkat untuk keluar rumahnya saja itu sudah melibatkan berbagai macam komponen ya, Mas Soleh dan juga sahabat Basnas TV. Alat transportnya, bajunya, perangkat kerjanya, dan lain. Nah, ini semua kan sekarang hilang kalau yang memang harus full work from home. Jadi memang kebutuhan kita balik lagi ke kebutuhan mendasar, ya, pangan yang sehat. Kemudian kita juga sudah lebih concern dengan tempat tinggal kita karena sekarang semua terpusat di rumah. Kemudian ada juga kontak fisik yang terbatas. Jadi sekarang ini kan memang kita terasa sekali. Bahkan untuk pengiriman paket dan lain-lain itu sudah dalam konteks no contact transaction gitu ya. Lebih banyak transaksi online, lebih banyak transaksi non tunai yang sangat terasa pada masa pandemi ini. Nah, tetapi dari 3 itu ada yang keempat, bahwa ternyata karena mungkin sekarang ini merasakan berada di situasi krisis, kemudian juga kita melihat kenyataan bahwa karena pandemi ini juga banyak yang kehilangan nyawanya, ternyata tumbuh empati, ternyata tumbuh rasa kasih sayang yang lebih besar dalam masyarakat. Jadi ini ada faktor plus kalau menurut saya. Kenapa ini untuk Indonesia adalah faktor plus? Karena Indonesia ini ternyata sudah sebelum pandemi ini terjadi, Indonesia ini sudah menjadi negara paling dermawan di seluruh dunia. Jadi orangnya itu sangat ringan tangan, senang volunteer, gemar bersedekah, gemar berbagi dan lain-lain. Ternyata pandemi ini lebih lagi membuka wajah itu, dan kita juga bisa lihat ya Mas Soleh dan sahabat Basnas TV bahwa pada saat pandemi ini yang bergerak bukan hanya lembaga-lembaga tapi juga individu, perseorangan, keluarga, semuanya bergerak untuk meringankan beban orang-orang yang berada di sekitar mereka. Nah, dari keempat hal mega shift ini, memang untuk Indonesia ini ada sedikit catatan. Karena apa? Karena Indonesia ini kan masyarakat yang sangat sosial, senang kumpul-kumpul, senang guyup dan lain-lain sebagainya. Sehingga kemungkinan besar tinggal di dalam rumah itu tidak menjadi terlalu ekstrim. Ada sebagian yang melakukan itu, tapi ada juga yang kemudian tetap harus mempertahankan kontak sosialnya. Tapi bagaimanapun ini sudah terjadi pergeseran. Lalu kalau kita lihat beberapa industri yang tetap diperbolehkan, kalau di beberapa daerah yang melakukan pembatasan sosial berskala besar, itu tetap dilakukan operasional dari beberapa industri. Contohnya misalnya kesehatan, pangan, energi, komunikasi, ya, kemudian keuangan, logistik atau pengiriman. Ingin berstrategi di dalam masa yang penuh ketidakpastian, yang mana kemudian akan ada on-off PSBB, yang kemudian konsekuensinya adalah ada industri-industri yang diperbolehkan, ada yang tidak, ada yang kemudian di stop dulu,
ada yang kemudian dibatasi dulu. Maka mungkin pegangan kita adalah bahwa strategi kita mungkin juga bisa mengacu kepada usaha-usaha yang kemudian bisa berkaitan baik itu sebagai turunan maupun sebagai mitra dari 8 industri yang dalam masa PSBB tetap diperkenankan. Jadi mungkin itu juga bagian dari satu strategi juga. Karena mungkin kalau kita industri atau usaha yang kita lakukan berkaitan atau berada dalam lingkup industri ini, walaupun misalnya nanti ada PSBB, kita tidak perlu terlalu drastis untuk mengubah usaha kita, tetapi kita juga bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya, seperti ini sudah terlihat di misalnya industri pangan atau misalnya industri makanan siap saji. Sekarang sudah banyak yang berubah menjadi misalnya makanan yang dibekukan dengan inovasi-inovasi pangan. Jadi sudah kelihatan bahwa semua industri dengan turunannya itu mungkin bisa menjadi pilihan kita dalam menyusun strategi bisnis apa saja yang bisa kita arahkan para mustahik kita untuk tetap bertahan dan bahkan bangkit setelah pandemi ini. Nah, kemudian kita sekarang berbicara tentang beberapa new normal. Ya, beberapa new normal. Banyak sekali new normal yang diidentifikasikan oleh berbagai macam ahli yang di bidangnya, bahwa setelah pandemi ini ada yang 30 new normal, ada yang mengatakan ada 53 new normal, berbagai macam pendapat. Tetapi kita fokus pada apa saja beberapa new normal yang mungkin akan terjadi dan berpengaruh dalam kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh para mustahik, dengan parameternya adalah di sini di mana pendapatan dari usahanya itu di bawah 5 juta rupiah. Ya, jadi yang pertama mungkin new normal yang akan kita lihat adalah layanan untuk gaya hidup diam di rumah. Nah ini walaupun mungkin orang-orang sudah dilakukan pelonggaran sedikit PSBB, tetapi bagi orang-orang yang masih concern terhadap resiko penularan, mereka akan secara individu, secara sendiri memilih untuk tetap diam di rumah. Nah, ini kan juga berkaitan dengan segala macam jasa dan produk yang harus di-provide atau disediakan bagi mereka sehingga mereka bisa bertahan diam di rumah tanpa misalnya kekurangan suatu apapun. Jadi segala sesuatu yang akan diantarkan ke rumah itu akan menjadi the new normal setelah pandemi. Kemudian yang kedua adalah belanja online. Ini udah jelas ya, bahwa dalam masa pandemi ini ternyata ada peningkatan signifikan dari belanja online yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, sekarang adalah masalahnya adalah untuk para mustahik kita adalah bagaimana mereka masuk ke dalam radar kancah belanja online ini, Mas Soleh dan juga sahabat-sahabat Basnas TV. Jadi mereka juga bisa masuk ke dalam itu. Nah, ini bukan bagian dari inovasi yang mungkin harus dilakukan, dan bagi para pemangku kepentingan yang membantu para mustahik ini merupakan suatu hal yang perlu kita pikirkan, bagaimana kemudian membawa mereka masuk ke dalam radar belanja online ini. Kemudian adalah yang ketiga new normal adalah delivery makanan. Kalau orang dulu makan kan senangnya ke restoran ya, Mas Soleh dan juga mungkin sahabat Basnas. Mungkin sekarang sahabat Basnas banyak banget yang udah kangen banget ya ingin makan di luar ya dengan keluarga gitu, menikmati wisata kuliner. Tapi mungkin sekarang tidak bisa, tetapi yang terjadi sekarang makanannya yang dibawa ke rumah ya, di delivery ke rumah. Jadi ini akan menjadi suatu hal yang saya pun pribadi berpendapat ini akan menjadi suatu hal yang besar, delivery ini, karena tidak hanya, jadi catatan tidak hanya pemain UKM atau usaha mikro atau usaha kecil, tapi usaha menengah dan juga bahkan beberapa hotel berbintang 5 sekarang sudah melakukan makanan kualitas hotel di delivery ke rumah. Jadi ini nanti akan jadi pasar yang terbuka, tapi juga pemainnya banyak. Kemudian yang keempat adalah makanan beku. Ini adalah suatu konsekuensi logis dari masyarakat yang diam di rumah pertama, dan kemudian memang ingin secara ekstra mungkin ya, ekstra menyimpan makanan untuk persediaan. Karena kita ingat di awal-awal masa pandemi ini ada kekhawatiran bahwa kita tidak bisa berbelanja ke pasar ya, mungkin kita juga terbatas untuk membeli ini dan itu, sehingga ditemukan cara orang kemudian mencari cara bagaimana menyediakan makanan dengan di lemari es mungkin yang siap saji dan lain-lain sehingga tidak repot.
Kemudian yang kelima, the new normal, nanti orang akan semakin serba online. Ya, serba online. Cari informasi ke online. Ya, kemudian cari produk online, belajar online, semuanya online. Jadi ini akan menjadi suatu new normal. Nah, kembali tantangannya adalah bagaimana kita membawa usaha-usaha yang dilakukan oleh para mustahik ini untuk berada di kancah itu, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kemudian kita juga memberikan layanan bagi para mustahik itu juga dalam platform online yang bisa diraih oleh mereka. Karena mungkin nanti kalau misalnya memberikan pelatihan yang mengumpulkan orang itu juga agak sedikit sulit. Nah, ini juga harus difikirkan bagaimana kita terus bisa memberikan layanan, kemudian nilai tambah kepada para mustahik, tetapi juga dalam platform yang online. Kemudian, nah ini kaitan karena orang diam di rumah, akhirnya kan tidak pergi misalnya ke tempat-tempat perawatan diri, akhirnya perawatan diri mandiri ini menjadi suatu new normal yang dilakukan orang. Ini bagi pendapat saya ini membuka juga kesempatan bagi usaha-usaha baru di mana pembuatan produk perawatan diri yang mudah dilakukan sendiri ini juga membuka suatu pasar tersendiri. Kemudian yang ketujuh sudah jelas bekerja dari rumah. Nah, bekerja dari rumah ini juga membuka banyak peluang. Selain memang menjadi suatu new normal, tetapi ternyata yang disampaikan oleh banyak orang yang bekerja dari rumah, ternyata bekerja dari rumah itu lebih repot. Yeah. Karena jam kerjanya menjadi tidak menentu. Kadang-kadang katanya Sabtu pun bisa ditelepon karena dianggapnya nggak akan kemana-mana, pasti di rumah gitu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat dari sisi bisnis, peluang bisnis, ini juga bisa membuka peluang bagi segala sesuatu layanan jasa maupun produk yang akan memudahkan orang untuk konsentrasi kerja di rumah. Sekarang salah satu toko buku besar di Indonesia sudah membuka layanan untuk servis pengantaran beli buku, bahkan kertas, servis printer ya ke rumah. Jadi dia menghubungkan dengan toko terdekat dan lain-lain sebagainya. This is the new normal. Yang tadinya kita harus berbondong-bondong ke toko buku, sekarang kita tinggal WA aja. Tinggal WA bilang kita mau beli apa, atau printer kita rusak, printer kita habis tinta dan lain-lain sebagainya. Jadi ini suatu peluang juga. The new normal berikutnya adalah jamu. Tadi kita sempat ya sebelum kita on air ya. On air kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Basnas Microfinance, yaitu memberikan hibah bantuan usaha bagi pengusaha mustahik yang kemudian usahanya tidak bisa dilakukan terus, tapi kemudian kita istilahnya pivot ya, Mas Soleh, kita berpindah ya, kita pindah ke produk lain, dan salah satu produknya adalah masker dan jamu ya, Mas Soleh ya. Ya. Nah, ini akan menjadi the new normal. Kalau orang dulu kalau bicara jamu itu hanya mungkin orang-orang yang terbiasa minum jamu, atau mungkin yang golongan usianya itu sudah memang yang sudah senang jamu gitu, atau merasa perlu jamu. Tapi mungkin nanti ini akan menjadi new normal, orang minum jamu, minum herbal. Nah, ini adalah satu peluang yang besar. Kemudian akibat ikutan lagi dari orang di rumah, makanan di delivery, semua produk di delivery, orang juga akan menjadi lebih kritis pada sisi halalan toyiban. Nah, ini this is the new normal juga. Karena apa? Kalau kita beli makanan ke tempat makan, kita bisa melihat bagaimana kondisi restorannya, mungkin dapurnya, pelayanannya, kebersihannya, dan lain-lain. Tapi kalau makanan itu diantarkan kepada kita, maka konsumen akan menjadi lebih kritis bagaimana sih kualitas pembuatan dari makanan tersebut. Bagaimana kemudian kualitas kehalalan dari bahan-bahan yang membuat makanan tersebut. Jadi nanti ini akan lebih kritis ya, orang akan lebih kritis kehalalan, ketoyiban, dan juga satu faktor lagi yang mungkin akan menjadi faktor penentu adalah apakah pembuatan, proses semuanya sesuai dengan protokol kesehatan. Karena orang ini agak trauma, sahabat.
Basnas TV dengan pandemi ini karena kita sampai sekarang masih belum konklusif bagaimana sih penularan. Kita tahu dari droplet, tapi yang lain-lainnya itu dari mana? Jadi sehingga orang akan jadi lebih kritis. Kemudian yang ke-10 adalah orang akan cenderung go online semuanya. Jadi kalau misalnya kita membuat produk, itu harus ekonomis, dibutuhkan, dan bisa di-online-kan. Ini suatu rumus untuk masa pandemi. Ekonomis karena kita sudah tahu pasti bahwa daya beli juga agak menurun. Tetapi masyarakat memerlukan berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita harus mengidentifikasi apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan delivery daripada barang dan jasa tersebut harus bisa di-online-kan karena kita sudah no contact transaction dan orang sekarang sudah cenderung kalau cari apa-apa online. Nah, ini ini yang ke-10, yang ke-11. Nah, yang ke-11 ini mungkin kalau dibilang berhubungan dengan ekonomi bisa iya bisa tidak ya. Bisa iya bisa tidak. 10, 11 dan 12 ini 11, 12 dan 13 ini bisa iya bisa tidak. Tetapi kita lihat bahwa masyarakat yang kita sudah terpapar semuanya pada krisis yang sama, kita terpapar pada rasa kekhawatiran yang sama. Mungkin di antara kita ada teman, saudara, keluarga yang menjadi korban daripada virus ini, pasti akan timbul empati. Kita melihat sekarang ada yang lebih susah dari kita. Mungkin kita susah, tapi kita ada orang yang lebih susah dari kita. Empati akan tumbuh dengan lebih subur. Jadi memang the new normal itu nanti kita akan melihat masyarakat yang lebih empati, lebih berkasih sayang, lebih berbagi. Nah, kaitannya dengan bisnis bagaimana? Ini kaitannya erat dengan motif orang membeli, impuls orang membeli. Jadi kalau dulu membeli itu kan, lihat-lihat mungkin perlu atau tidak, tapi karena tertarik barangnya dibeli. Tetapi sekarang saya melihat ada satu pola baru, bahwa pembelian itu juga bukan hanya karena kita ingin, tapi kalau kita lihat juga sambil nolong yang jualnya, mungkin begitu. Atau kalau saya membeli dari dia, berarti saya juga membantu roda perekonomian keluarganya. Jadi ada motif charity, tapi bukan motif charity, tapi motif untuk membantu. Jadi impuls membelinya itu juga adalah motif membantu. Kemudian, nah sisi lain daripada itu adalah bagi usaha-usaha yang dilakukan oleh para mustahik ini, tentu saja orang kalau tahu bahwa ini adalah usaha yang dilakukan oleh para mustahik, impuls membeli karena ingin membantu ini bisa tersentuh begitu, Mas Soleh ya dan sahabat Basnas TV. Nah, tetapi di sisi lain kita juga harus meningkatkan kapabilitas daripada teman-teman pengusaha mustahik supaya produk yang memang mereka hasilkan itu ketemu. Jadi kualitas produk dengan keperluan yang dicari oleh orang itu ketemu sehingga terjadilah transaksi itu. Jadi orang memang membeli karena ingin membantu, tapi lihat produknya, oh ya memang saya perlu produknya. Memang produknya bagus, layak dibeli. Nah ini juga satu tantangan bagi kita. Yang ke-12, orang akan lebih religius. Nah sekarang kita lihat juga dari semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, ini semua karena kita betul-betul pada suatu titik memang hanya bisa menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menjadi lebih religius. Nah, ini juga menjadi suatu nilai tambah karena bagi misalnya di Muslim urusan zakat ini juga adalah bagian dari urusan ibadah, bagian kegiatan religi gitu ya, membantu mustahik ya. Kemudian kita menunaikan zakat, infak, sedekah, bahkan berwakaf itu adalah bagian dari ibadah sehingga masyarakat menjadi religi ini kita bisa juga melihat adanya peningkatan dan mungkin teman-teman di Basnas juga sudah melakukan studi ya bahwa selama pandemi ini mungkin terjadi peningkatan yang signifikan bagi orang-orang untuk berzakat, infak, sedekah, bahkan berwakaf. Nah, yang ke-13 ini yang harus kita antisipasi yang disebut namanya intermittent distancing yang tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa dalam kita menyusun strategi we have to keep in mind ada beberapa hal bahwa kita harus siap suatu saat ada PSBB
Kalau misalnya ada kasus yang meningkat, satu saat di daerah kita mungkin diterapkan isolasi daerah mungkin gitu ya. Jadi memang kita harus berbisnis dengan cara yang lebih lentur, ya, lebih lentur. Dan ini mungkin perlu kita juga sampaikan kepada teman-teman pengusaha mustahik bahwa kita mengarahkan mereka juga adalah kepada usaha yang lebih lentur, siap-siap kalau misalnya di suatu saat, karena menurut para ahli katanya virus ini memang belum akan hilang. Ada yang mengatakan bahwa nanti akan muncul suatu saat, atau kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu akan ada penularan kembali, sehingga memang yang disebut intermittent distancing ini harus kita antisipasi. Nah, ini bagian pertama, Mas Soleh. Jadi mudah-mudahan di bagian pertama ini kita sudah cukup bisa memahami ya bahwa kondisi yang kita hadapi ini agak berbeda, ya. Kemudian apa sih asumsi-asumsi yang kita perlu letakkan sebagai kerangka berpikir kita dalam berstrategi untuk usaha setelah pandemi. Kemudian kalau untuk bangkit lagi itu kita itu kira-kira harus ke industri atau ke bagian mana gitu ya, dari kue industri yang kemudian bisa kita yang bisa kita tap gitu ya. Kemudian kita juga mengidentifikasi beberapa new normal khususnya untuk teman-teman pengusaha mustahik yang bisa menjadi panduan kita dalam kemudian nanti di bagian ketiga kita akan bicara tentang inovasi mungkin ya Mas Soleh ya. Okay. Inovasi apa yang perlu kita lakukan, tapi tadi sudah sedikit dimention sedikit. Ini bagian yang pertama. Mungkin kita akan lanjut mungkin ya ke bagian yang kedua. Bagian kedua dari pembahasan kita hari ini adalah tentang strategi pengelolaan keuangan keluarga. Memang bisnis dan keluarga ini tidak bisa dipisahkan, apalagi kalau misalnya keluarganya memang berbisnis. Tetapi mungkin untuk para sahabat Basnas TV yang menyimak sore ini, yang kebetulan tidak berbisnis, nah ini juga ada beberapa tips keuangan keluarga yang mungkin bermanfaat untuk para sahabat sekalian. Kalau untuk yang punya usaha apalagi ini juga sangat bermanfaat. Jadi sahabat sekalian, sahabat Basnas TV, ternyata pandemi ini membuka banyak wajah keuangan keluarga yang sebenarnya. Jadi Mas Solah dan sahabat Basnas TV, dari awal pandemi, karena memang profesi saya sebagai seorang perencana keuangan juga, saya sudah istilahnya woro-woro, sudah mengingatkan pada masyarakat bahwa tolong perhatikan, jaga cash flow, arus kasnya, siap-siap karena ini pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan dan efeknya seperti apa, tapi kita harus siap-siap, terutama di bagian keuangan keluarga. Dan begitu misalnya pengurangan jam kerja, kemudian bahkan yang ekstrimnya sampai PHK terjadi, baru kita lihat banyak kemudian reaksi-reaksi yang cukup kuat. Dan ternyata uniknya yang terdampak cukup lumayan berat itu adalah kalangan dari menengah ke atas. Nah, ini yang satu fenomena yang menarik untuk juga nanti kita telaah ya. Nah, kalau kita bicara balik lagi ke strategi, apa sih kalau bisa dikatakan dalam satu kalimat ya, apa strategi yang harus kita lakukan di keluarga dalam hal pengelolaan keuangan? Kalau kita pernah dengar dulu istilah mengencangkan ikat pinggang, nah ini adalah waktu yang tepat untuk mengencangkan ikat pinggang. Kembali kepada keperluan dasar dan kita utamakan pengeluaran yang berkaitan dengan iman dan imun. Nah ini bahasan untuk yang bagian kedua. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ternyata pandemi ini membuka banyak sekali wajah keuangan yang sebenarnya. Orang banyak tidak tahu gaya hidup dia itu ternyata sudah di luar kemampuannya. Pada saat keadaan baik-baik saja tidak terasa. Tapi begitu pandemi terjadi, pendapatan menurun, kemudian juga jam kerja berkurang yang membawa konsekuensi pada penghasilan, baru kemudian terasa. Jadi banyak sekali keluarga yang justru pada saat pandemi ini juga punya PR tambahan,
PR tambahannya adalah kemudian menerima kenyataan bahwa selama ini ternyata keuangannya yang dirasa baik-baik saja ternyata tidak baik-baik saja, dan harus ada PR tambahan untuk memperbaiki keuangannya. Nah, sahabat Basnas TV, kalau kita bicara sekarang keuangan kita sudah merasa bahwa aduh ini sepertinya agak sedikit ada masalah. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa langkah mudah yang bisa dilakukan oleh sahabat Basnas TV. Langkahnya hanya beberapa, tapi memang pelaksanaannya mungkin tidak terlalu mudah. Tetapi kembali, kita melihat pandemi ini juga sebagai suatu kesempatan untuk muhasabah. Bukan hanya muhasabah secara keimanan, tapi juga muhasabah secara banyak aspek dalam kehidupan kita. Apakah aktivitas kita selama ini adalah sudah aktivitas yang bermanfaat? Apakah keuangan kita yang selama ini kita lakukan ini memang sudah keuangan yang amanah ya? Amanah terhadap rezeki yang Allah berikan. Ataukah selama ini kita cenderung mengalir saja? Akibatnya pada saat terjadi perubahan drastis kita kemudian kebingungan. Nah, sahabat Basnas TV, kalau untuk strategi pengelolaan keuangan keluarga, prinsipnya yang pertama adalah ini memang saat untuk berhemat. Sehingga pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak dirasakan sebagai pengeluaran esensial sebaiknya ditunda dulu. Jadi yang pertama adalah menunda pengeluaran-pengeluaran yang bersifat non-esensial. Yang kedua, bagi keluarga yang belum mempunyai catatan keuangan dan tidak tahu sebenarnya sebulan itu keluarnya berapa sih untuk kehidupan keluarga, maka ini adalah saat yang baik untuk mencatat bagaimana keuangan Anda. Catat secara detail, kemudian bagaimana pengeluaran-pengeluarannya, perhatikan akan ada pengeluaran yang hilang karena aktivitas juga berkurang. Aktivitas misalnya jalan-jalan keluar rumah di akhir pekan, otomatis sudah tidak ada, itu bisa dihilangkan anggarannya, tapi mungkin ada yang bertambah. Kemudian prioritaskan pengeluaran terhadap pengeluaran yang untuk, yang istilah saya tadi, iman dan imun. Jadi untuk makanan bergizi, untuk asupan vitamin dan suplemen, itu diutamakan. Juga untuk keperluan-keperluan di mana kita juga bisa meningkatkan imunitas kita dengan tetap kita positive thinking dan bersemangat, tidak lupa berdoa. Kemudian setelah kita tahu, ternyata untuk kehidupan esensial saya dalam 1 bulan itu sekian, ya. Yang tidak perlu ternyata banyak itu yang dilakukan selama ini. Nah, makanya sekarang yang langkah berikutnya adalah kemudian kita melihat kepada bagaimana kondisi cadangan kita. Salah satu masalah besar yang kemarin terjadi, ada 4 masalah besar yang terjadi dalam keuangan keluarga di masa pandemi. Yang pertama adalah keluarga tidak paham berapa pengeluaran yang diperlukan untuk hidup setiap bulan. Jadi kebanyakan keluarga mengalir saja. Yang kedua, keluarga tidak paham bagaimana pola pemasukan yang terjadi. Jadi kadang-kadang keluarga itu kan komponen penghasilannya ada yang macam-macam. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang bekerja paruh waktu, ada yang bekerja freelancer. Nah, ini kadang-kadang keuangannya semua mengalir saja. Terpaksa pada saat pandemi ini kita juga harus lebih teratur lagi. Masalah ketiga adalah keluarga tidak punya cadangan keuangan di rumah, tidak punya dana darurat, tidak punya tabungan, atau tabungan ada minim, karena mungkin lebih berkonsentrasi untuk membeli barang-barang yang lain. Itu masalah ketiga. Yang keempat yang menjadi masalah pokok adalah buruknya komunikasi keuangan dalam rumah. Jadi keempat masalah ini yang kemudian muncul. Nah, strateginya bagaimana? Tadi sudah yang masalah teknis, kita identifikasi pengeluaran kita lihat bagaimana sih pemasukan kita dalam beberapa bulan ke depan. Akankah ada penurunan? Kalau ada, kita antisipasi berapa. Dari situ kita menyesuaikan. Kemudian yang tidak juga dilupakan adalah memperbaiki komunikasi keuangan dengan pasangan di rumah. Ini penting. Apalagi kalau nanti keluarga mau membuat bisnis, mengkomunikasikan keuangan yang normal saja kadang-kadang sudah menjadi masalah. Ya, kenapa? Karena keluarga tidak terbiasa untuk membicarakan keuangan keluarga.
Keuangan keluarga dibicarakan kalau ada masalah saja. Kalau dianggap tidak ada masalah, tidak dibicarakan. Sehingga membicarakan keuangan secara baik, kemudian secara tidak berkonflik itu menjadi hal yang asing. Nah, mumpung sekarang adalah masa pandemi, kegiatan di luar rumah tidak banyak, ini juga bisa diambil sebagai suatu masa atau suatu momen untuk juga memperbaiki keuangan keluarga. Jadi setelah pandemi nanti insya Allah keuangan kita menjadi lebih kuat. Nah ini sekilas tentang bagaimana strategi kita. Jadi tetap mengencangkan ikat pinggang, tetap berpikir esensial, dan memperbaiki komunikasi keuangan dengan keluarga, dan tetap berpikir bahwa pandemi ini akan terjadi, masih ada waktu ya, masih perlu waktu sampai ini selesai. Dan kita juga perlu ingat bahwa begitu misalnya pandemi diumumkan selesai atau dianggap selesai, dampak secara ekonominya juga masih akan panjang dan perlu waktu untuk recovery lagi. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih strategi pengelolaan untuk keuangan bisnis. Nah, bisnis dan keuangan keluarga pada prinsipnya hampir sama. Pada bisnis yang menjadi kelemahan dari banyak bisnis adalah arus kas atau cash flow. Yang pertama, jadi uang masuk dan uang keluar tidak dicatatkan secara baik dan benar. Jadi ada orang yang kalau lihat uang keluar dan masuknya tuh luar biasa gitu ya. Tetapi kalau ditanya ini usahanya untung enggak? Dia nggak tahu. Kenapa? Karena nggak pernah dicatat. Ya, jadi mumpung misalnya sekarang banyak keluarga yang beraspirasi untuk mempunyai bisnis. Nah, sekarang juga banyak tersedia juga tutorial-tutorial atau kajian-kajian tentang bisnis atau mentoring tentang bisnis yang tersedia online bisa juga dilakukan, bisa juga diikuti supaya kita berbisnis dengan pengetahuan, dengan ilmu, sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan yang memang umum dilakukan orang, tapi sebenarnya tidak harus dilakukan. Pertama adalah menertibkan cash flow atau arus kas. Ini kelemahan di banyak usaha. Kedua, kalau keluarga punya bisnis, yang harus dilakukan adalah memisahkan antara keuangan bisnis dengan keuangan keluarga. Ini sering lupa dilakukan, sehingga kadang-kadang kita tidak tahu bisnisnya untung atau tidak. Kemudian apakah bisnis ini memang sensibel gitu ya, bisa menambah, memang punya nilai tambah bagi perekonomian keluarga. Dan kemudian yang ketiga adalah bahwa pada saat kita memulai bisnis itu juga kita perlu perhatikan masih turunan dari cash flow adalah bagaimana kemudian kita melakukan pembayaran kepada supplier dan juga bagaimana kita menerima pembayaran. Kalau sekarang kita berasumsi bahwa bisnis yang kita lakukan adalah bisnis yang new normal ya, dengan bisnis online atau lain-lain, itu ada satu kelebihannya di mana memang order dieksekusi setelah pembayaran diterima, sehingga siklus pembayarannya itu menjadi sangat pendek. Nah, ini juga yang perlu dimanfaatkan oleh para pebisnis yang berbisnis di masa pandemi. Jadi salah satu strateginya adalah memendekkan siklus pembayaran, karena kita tidak bisa misalnya terlalu lama dana kita berada di luar, tagihan kita berada di luar. Jadi harus cash flow-nya harus tetap bergulir, karena memang permodalan juga harus menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam berbisnis di masa pandemi ini, karena banyak keterbatasan modal yang akan dialami oleh para pengusaha. Nah, seperti itu. Itu bagian kedua, Mas Soleh, dari pembahasan kita. Bagian ketiga ini agak lebih seru, tapi mungkin kita akan lebih banyak ngobrol berkaitan dengan inovasi, begitu, Mas Soleh. Bagaimana sih inovasi-inovasi usaha yang bisa dilakukan supaya usaha yang tadinya sudah berlangsung sebelum masa pandemi, kemudian pada masa pandemi menjadi berhenti, tapi bisa bangkit lagi. Nah, itu juga pembahasan kita berikutnya. Begitu, Mas Soleh. Baik, Ibu. Para pemirsa Bahasa TV yang berbahagia, sangat lengkap sekali apa yang dipaparkan oleh Ibu Feby ya, tentang bagaimana kita
mensikapi pandemi COVID saat ini. Ya, ada dua bahasan tadi yang cukup panjang dan cukup mendalam ya Bu ya, tentang new normal ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan dan budaya-budaya yang baru yang selama ini jarang sekali kita lakukan, tapi di masa pandemi ini sudah menjadi kebiasaan dan menjadi kebutuhan bahkan di masing-masing kita. Kemudian juga tadi dijelaskan tentang pengelolaan keuangan keluarga dan juga pengelolaan keuangan bisnis kita. Ya, cukup menarik, dan supaya lebih menarik lagi kita akan banyak diskusi untuk memanfaatkan waktu kita ke depan sampai dengan 45 menit ke depan. Kami persilakan kepada pemirsa Brastars TV yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin gagasan, ide, dan yang lainnya terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Dipersilakan. Mungkin sambil menunggu atau sudah ada yang masuk, Mas Soleh? Oke. Nampaknya belum ada. Belum ada. Nah, sudah ada. Baik. Disilakan. Pertanyaannya di ya. Oke. Ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus ya. Saya mau tanya, saat ini saya jualan minuman dingin yang tidak bisa tahan lama. Cara mensiasatinya, apakah saya perlu jualan bahan bakunya saja agar konsumen buat sendiri atau ada solusi lain? Nah, kalau yang kita lihat, ini ada dua solusi sih sebenarnya ya. Pertama, yang tadi kita kita menyimak lagi yang the new normal yang tadi ya, bahwa ada industri-industri yang memang berkembang. Salah satunya adalah makanan beku. Jadi kalau untuk minuman, tentu saja setelah diikuti semua prosedur kesehatannya, kita bisa lihat apakah memungkinkan minuman ini dibekukan. Karena sekarang banyak juga yang sudah menjual misalnya minuman herbal dalam bentuk beku, tapi tentu saja di situ harus jelas tanggal ekspirasinya ya, kadaluarsanya, kapan tanggal dibuat, kapan tanggal kadaluarsanya. Alternatif kedua bisa yang disebutkan oleh Mas atau Mbak ini ya, bahwa bisa menjual bahan baku. Contohnya yang mungkin selama ini menjual jamu atau minuman herbal dalam bentuk yang cair. Nah, sekarang juga bisa mungkin menakar per porsi atau per berapa porsi gitu ya, atau dibuat bentuk seperti sachet gitu. Bahan-bahan bakunya sehingga bisa dibuat sendiri di rumah, tinggal menambahkan air panas atau air dingin. Nah, ini merupakan salah satu alternatif gitu ya, salah satu alternatif bagi usaha tersebut. Wah, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Rusdi Harto Hariri. Ya. Iya, ternyata Mas ini dari Sukaindah, penjual Bandeng Presto. Masya Allah, Mas. Mbak Feby mau tanya, solusi untuk jenis bahan makanan yang tidak bisa dibekukan, seperti Bandeng Presto, agar bisa dijual online. Ini kan kalau makanan yang tidak bisa dibekukan, tetap dia punya yang disebut masa umurnya ya, masa umur layak makanan itu tetap bagus. Biasanya kan kalau makanan-makanan kayak bandeng presto atau rendang atau yang seperti itu secara tradisional itu punya umur yang agak panjang ya. Nah, berarti mungkin akan bisa diperkuat di delivery-nya, Mas. Jadi harus bisa misalnya delivery-nya tuh cepet gitu. Jadi memang nanti akan mungkin ada komponen ongkos kirimnya mungkin ya yang agak perlu diperhatikan.
seperti itu. Atau bisa juga mempenetrasi pasar-pasar yang dekat, dalam arti yang jaraknya agak dekat sehingga bisa untuk di delivery dalam waktu yang singkat. Tetapi ini juga PR ya, ini juga mungkin PR bagi para ahli di bidangnya ini, bagaimana caranya supaya makanan-makanan yang dulunya tidak bisa dibekukan, sebagai contoh mungkin ini adalah seperti bandeng presto, mungkin ada teknologi baru yang bisa kemudian memungkinkan makanan ini mempunyai umur yang lebih panjang dengan cara dibekukan. Nah, ini mungkin masukan juga untuk Basnas, mungkin di antara pengusaha-pengusaha yang ada di lingkungan Basnas maupun mitra binaan dan lain-lain, ini ada kesulitan ini nih, Mas Soleh, dan bisa mungkin ditangkap oleh teman-teman di Basnas untuk kemudian dicarikan solusinya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke. Nah, belum ada ya. Nah, sambil kita tunggu pertanyaan yang lain, ini ada. Oh, siap. Oke. Dari Mbak Aulia Intan. Dari Mbak Aulia Intan Pratiwi Dharma Atmaja. Mbak Elsa izin bertanya, untuk sekarang langkah apa yang harus dilakukan dengan tabungan kita, Mbak? Apakah baiknya sekarang untuk membeli investasi atau diendapkan saja dalam bentuk tabungan? Jadi ada salah satu kan kaidah ya, satu hal yang populer dalam masa krisis adalah cash is king. Jadi kalau sekarang Mbak Indah punya tabungan, tolong itu tabungannya agak dikunci aja dulu gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya Mbak Indah tidak punya tabungan yang lain untuk peruntukan misalnya untuk kehidupan sehari-hari dan akan ada proyeksi penurunan penghasilan ya Mbak Indah, maka ini akan bisa dicadangkan untuk kemudian menambah keperluan sehari-hari yang memang esensial. Jadi ada dua pendapat. Ada yang berpendapat bahwa ini kayaknya harus investasi karena mungkin sekarang harga-harga instrumen investasi seperti saham dan lain-lainnya sedang menurun. Ada pendapat seperti itu. Tapi kembali lagi kepada kondisi masing-masing keluarga. Apabila terdapat peluang penurunan pendapatan di masa yang akan datang, di bulan-bulan yang mendatang, dan belum ada kemungkinan penambahan pendapatan, maka tabungan ini sebaiknya dipergunakan untuk mengantisipasi hal tersebut sampai nanti misalnya ada peluang untuk penambahan pendapatan. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu ya Mbak Aulia. Baik, ada lagi. Dari Aceh ini. Dari Aceh mau bertanya. Kami ada potensi kopi, namun kemasan masih biasa saja. Mau dijual online masih agak ragu, mohon sarannya. Mungkin Mas Al Ahsan Putra Pratama. Nah, sekarang ini memang kopi Aceh terkenal ya. Mungkin Mas Soleh juga pernah coba ya kopi Aceh, Mas Soleh. Kita semua juga sempat merasakan ya kopi Aceh tuh memang luar biasa. Tapi ini ada kendala di kemasan. Memang kalau kopi itu katanya, saya bukan ahli kopi, katanya kalau kemasan itu menentukan juga tuh Mas Soleh. Kalau misalnya kemasannya kurang baik, kurang kedap udara, aromanya akan berbeda dan rasanya akan berbeda. Nah, saran saya coba menghubungi yang lokal dulu ya. Biasanya di dinas perindustrian yang ada di daerah-daerah itu suka ada pelatihan tentang kemasan, branding, dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu melakukan semuanya sendiri, tidak perlu belajar semuanya sendiri. Cari resource-nya. Kalau misalnya sekarang pelatihan yang offline agak susah, Mas coba lihat pelatihan-pelatihan yang online karena ada komunitas-komunitas kopi yang saya tahu yang membagikan ilmunya secara gratis. Jadi misalnya bagaimana membuat kemasan dari bahan sederhana yang bisa mempertahankan mutu kopi secara baik untuk misalnya pengiriman. Jadi di situ dicari aja Mas, karena sekarang alhamdulillah sumber-sumber seperti itu ada, dan ini juga mungkin bisa direspon oleh teman-teman di Dompet Duafa, di Basnas ya, supaya bisa juga misalnya kalau ada mitra binaan juga yang
bergerak di kopi, kemudian masih kesulitan kemasan, bagaimana dicarikan solusinya untuk supaya bisa kemasannya lebih bagus, mutunya lebih terjaga, pengirimannya juga bisa ke tempat yang lebih jauh, dan kita juga bisa, harganya juga bisa lebih bagus gitu. Oke. Mas Saiful Bahri, wah ini pertanyaannya bagus ini. Di masa pandemi seperti ini, menabung untuk berapa lama? Apakah 3 bulan atau sampai 5 bulan? Nah, kembali kita tadi bicara tentang karakteristik yang sangat menonjol dari pandemi ini adalah kita tidak tahu nih seberapa panjang pandemi ini akan terjadi dan berapa panjang efeknya. Jadi Mas Saiful Bahri, ini nggak disebut sih lokasinya di mana. Mas Saiful Bahri sebenarnya di Jakarta ya. Oke. Mas Saiful Bahri sebenarnya kembali lagi bergantung pada kondisi keluarga. Kalau misalnya keluarga sebenarnya masih ada pendapatan tapi menurun dari sebelumnya. Nah, mungkin minimal 3 bulan bisa disediakan. Karena kalaupun nanti tidak terpakai, pada saat nanti bisa dipergunakan untuk hal lain. Demikian. Masih ada pertanyaan lagi? Oh, oke. Ini dari Lexina Ar-Rahman, Kak Febi. Saat ini untuk anak kos agak kesulitan mencari makanan, terutama di bulan Ramadan. Sedangkan saya sering jadi pesan online, tapi biaya semakin mahal. Apakah ada saran untuk menghemat? Nah, ini kan mahasiswa ya, pasti sering online ya, sering search, sering nonton YouTube, sering apa. Di sekarang ini sudah banyak tutorial makanan hemat ya, bagaimana masak hemat dengan perangkat sederhana di kamar kos. Coba di search. Itu saya pernah lihat beberapa kali. Alhamdulillah itu ternyata sangat memudahkan. Jadi misalnya bisa bikin makanan yang sudah ada sayurnya, sudah ada proteinnya dan lain-lain, nasinya, tapi semua hanya dimasak misalnya di rice cooker. Nah itu juga bisa dicoba ya, karena jadi misalnya belanjanya beberapa proteinnya, kemudian sayurnya dimasak sekalian. Nah itu bisa untuk misalnya 2 kali makan. Nah seperti itu. Pertanyaan sudah habis. Oke. Nah, karena pertanyaan sudah habis, terima kasih sekali lagi atas pertanyaan-pertanyaan menarik banget. Ini dari mulai mahasiswa sampai pengusaha sampai yang lain-lainnya semuanya ada. Mudah-mudahan dari Jakarta, Ibu. Kenapa? Ada dari Aceh juga bertanya. Iya, dari Aceh juga, dari Sukaindah juga tadi yang Bandang Presto. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, ada lagi. Boleh. Kalau masih ada pertanyaan, mari kita jawab. Oke. Dari Dani Swandani. Oke, Teh. Kan di transaksi marketplace online ada beberapa metode pembayaran, GoPay, transfer, dan lain-lain. Di antaranya terlibat riba. Bagaimana bisa terhindar dari potensi riba, tapi bisa dapat pelanggan? Oke. Ini mungkin penjelasannya agak panjang ya, karena kita harus menelaah dulu yang mana dari metode pembayaran itu yang memang bisa dikategorikan sebagai riba, itu satu ya. Kemudian apakah ada yang bisa kita siasati dari metode pembayaran itu yang bisa memperkecil potensi itu? Contoh misalnya apakah dari rekening bank yang kita gunakan itu, kalau kita menggunakan bank syariah apakah memungkinkan? Nah, seperti itu ya. Itu menghindarkan juga dari riba. Jadi sebenarnya begini, banyak cara yang bisa kita lakukan dan kita juga harus menelaah betul-betul yang mana sih sebenarnya. Kalau penggunaan kartu kredit, apalagi kartu kredit yang konvensional, jelas ya itu mengandung riba. Kemudian kalau misalnya kita sendiri menggunakan rekening yang masih rekening konvensional, itu juga ada potensi di situ. Tetapi masih banyak yang bisa kita siasati ya. Ini topik bahasannya memang agak menarik ini dan harus agak panjang mengurainya, karena kalau dalam menguraikan muamalah itu memang kita harus uraikan satu-satu gitu ya. Kita harus uraikan satu-satu, tidak bisa mengeneralisir semuanya. Mudah-mudahan nanti Kang Dani bisa dijelaskan di
di kesempatan lain yang lebih terperinci. Tapi untuk sekarang jawaban saya adalah betul-betul dilihat dari semua alternatif metode pembayaran itu mana sih yang memang betul-betul ada potensi ribanya, kita sedapat mungkin kita hindari. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Oh, saya dari Matraman mau jualan kerupuk kulit yang agak ringkih kalau dikemas untuk dijual online. Jadi saat ini saya jualin, titipin ke warung-warung saja. Mohon tipsnya agar usaha saya berkembang. Nah, alternatifnya bisa juga membuka misalnya pengiriman ke rumah, home delivery. Kembali ya, balik lagi ke home delivery. Jadi kalau home delivery kan Anda yang mengantarkan, Anda yang menjamin bahwa tidak akan hancur, tidak akan, karena emang ini barangnya ringkih ya. Jadi bisa misalnya membuka PO, membuka pengiriman ke rumah, menawarkan juga ke rumah-rumah. Sekarang ini yang menarik, banyak yang suka meletakkan flyer ya, flyer di pagar. Jual apa gitu kan. Kalau untuk delivery hubungin siapa, ada nomornya di situ. Di situ ada keterangannya. Mungkin itu cara yang bisa dicoba sehingga bisa menjadi alternatif daripada menitipkan ke warung-warung. Anda juga bisa mengirimkan itu kepada konsumen langsung. Demikian. Sudah selesai mungkin pertanyaannya Mas Soleh ya? Oke, siap. Pertanyaan terakhir. Baik. Sekarang pembahasan kita akan lanjutkan tentang inovasi, dan ini mungkin lebih ke diskusi aja Mas Soleh ya, karena memang usaha-usaha yang dilakukan oleh mitra kita, Mustahik juga berbagai macam ya Mas Soleh. Mungkin di Basnas Microfinance juga sudah ada datanya jenis-jenis usaha apa saja. Betul. Tinggal sekarang mungkin menyesuaikan begitu Mas Soleh ya, antara usaha yang sudah ada sekarang dengan bagaimana diselaraskan dengan the new normalnya mungkin ya, yang harus kita antisipasi. Mas Soleh? Iya Ibu. Iya. 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 Jadi memang kalau kita berbicara tentang inovasi itu kan bisa berbagai macam ya pendekatannya. Kalau biasanya inovasi itu adalah pengembangan dari usaha yang sudah ada. Tapi ada juga yang memang total baru gitu ya, caranya baru. Kalau tadi kita sudah melihat berbagai new normal yang sudah kita identifikasi ya, ada sekitar 13 ini. Sekitar 13. Saya melihat ada dua tantangan. Yang pertama adalah bagaimana menyelaraskan, memilih jenis usaha apa yang kemudian bisa selaras dengan the new normal yang akan kita antisipasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian mempersiapkan para pebisnis mustahik kita agar usahanya itu bisa memasuk dalam radar the new normal. Mungkin itu tadi ya Mas Soleh yang sempat kita bicarakan. Jadi misalnya the new normal adalah semuanya lebih ke online. Kita tahu bahwa mungkin kapasitas usaha daripada pengusaha mustahik kita ini mungkin masih sangat terbatas kalau misalnya dia harus berjualan secara online dengan memanfaatkan misalnya website atau marketplace yang lain. Tetapi mungkin bisa dicarikan jalan sehingga dia bisa masuk ke dalam radar. Salah satu mungkin yang ini kita melontarkan ide yang mungkin bisa ditangkap oleh para stakeholder yang concern terhadap para pengusaha mustahik, bisa membantu juga mereka untuk masuk ke dalam arus baru ya. Ini saya bilangnya sih arus baru ya, arus baru daripada bisnis yang akan terjadi di masa pandemi adalah bagaimana mereka bisa masuk ke sana. Dan ini kemitraan yang bisa dibangun mungkin di level organisasi, misalnya antara Basnas dengan marketplace gitu ya, dengan marketplace, sehingga memang ada ciri bahwa memang ini adalah usaha-usaha yang dimiliki oleh para pengusaha mustahik yang mana kalau kita membeli dari mereka, di samping produknya juga
mutunya baik, tetapi juga membeli dari mereka berarti juga membantu kehidupan para pengusaha ini. Nah, mungkin itu satu poin yang perlu kita garis bawahi mungkin Mas Oleh dan juga sahabat Basnas TV dari the new normal ini dalam konteksnya bahwa kita sekarang berbicara tentang pengusaha mustahik, kita berbicara juga dalam konteks zakat ya, karena kita tidak bisa terlepas dari konteks zakat. Kemudian juga peluang-peluang usaha seperti layanan untuk mereka yang berdiam di rumah. Nah, ini juga banyak sekali yang usaha yang dulu sudah dilakukan, sekarang bisa mungkin agak sedikit dirubah untuk kemudian memenuhi kebutuhan mereka-mereka yang bekerja di rumah. Sekarang ini, Mas Soleh, banyak sekali keluhan daripada mereka yang diam di rumah adalah ternyata kendaraannya itu banyak yang mengalami gangguan justru karena tidak dipakai. Oh ya, akinya mati gitu Bu ya. Ada yang akinya mati, ada yang lain-lainnya. Jadi ini bisa merupakan suatu opportunity gitu ya. Opportunity bagi yang tadinya memberikan misalnya layanan bengkel. Saya tahu mungkin di Basnas juga ada ya yang pelatihan yang diberikan untuk bengkel, misalnya bengkel motor dan lain-lain yang tadinya misalnya orang harus datang ke bengkel. Nah, sekarang juga bisa kemudian dialihkan, di reshape, di repackage gitu ya, menjadi usaha yang bisa memberikan layanan rumah. Tentu saja kalau misalnya dikemas dengan baik ya, kemudian juga orang yang melakukannya juga diberikan pembekalan pengetahuan yang baik, saya merasa ini suatu inovasi yang juga mungkin bisa dilakukan. Pun demikian dengan misalnya servis HP dan lain-lain. Sekarang ini kan semua orang menggunakan online ya, pasti menggunakan gawai atau gadget gitu ya. Dan angka kerusakan gawai itu juga tinggi karena memang pemakaiannya lebih banyak. Nah, ini juga yang bisa dilihat sebagai suatu peluang bagi peluang usaha bagi teman-teman yang sudah dulu misalnya mendapatkan pelatihan untuk perbaikan HP, perbaikan motor dan lain-lain, bisa kemudian mengalihkan ininya. Nah, tentu saja kita sebagai stakeholders dari mereka berkewajiban juga untuk membantu supaya mereka bisa masuk gitu ke dalam level itu, gitu mungkin Mas Soleh. Masuk ke dalam level itu dengan mungkin diberikan arahan tambahan, diberikan pelatihan tambahan, mungkin dibantu juga promosinya dan lain-lain. Begitu. Kemudian juga jasa-jasa yang juga berhubungan dengan rumah. Tadi kita sudah sempat bilang, orang yang work from home ternyata keluhannya banyak bahwa jadi lebih sibuk. Jadi kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan di rumah yang tidak bisa dilakukan sendiri. Atau mungkin dulu sudah pernah ada yang melakukan itu, tapi karena COVID ini mungkin ada yang asisten rumah tangganya pulang, ada yang tukang kebunnya terkena PSBB sehingga tidak bisa masuk ke dalam wilayahnya gitu kan. Jadi banyak sekali hal-hal seperti itu. Jadi memang kita harus menyiasati bagaimana tidak melanggar peraturan, tapi juga kita bisa mencari peluang-peluang seperti itu untuk teman-teman mustahik kita. Kalau jamu dan herbal sudah dilakukan, tadi ternyata program dari Basnas Microfinance memberikan justru hibah ya Mas ya? Yeah. Hibah, ya. Jadi setelah moratorium selama 3 bulan, jadi mungkin bagi sahabat-sahabat Basnas TV, salah satu cabang dari Basnas juga adalah Basnas Microfinance, begitu ya Mas Oleh ya? Betul. Dan sebagaimana diketahui memang memberikan bantuan permodalan, tetapi begitu COVID-19 ini terjadi, sudah dilakukan moratorium alhamdulillah sehingga beberapa bulan tidak perlu membayar, bahkan diberikan modal untuk kemudian mengalihkan usahanya. Untuk masker dan jamu ya Mas ya, alhamdulillah. Jadi mungkin ini adalah
inovasi-inovasi yang memang perlu untuk dilanjutkan terus. Selain juga tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita yang bertanya, ternyata banyak potensinya, yang penjual bandeng presto, yang kopi, dan lain-lain. Sehingga ini bisa kita bawa ke marketplace gitu. Jadi kita membantu teman-teman kita dengan kapasitas yang terbatas itu justru didorong, ditopang untuk bisa masuk ke dalam cakupan penjualan yang lebih besar. Kalau istilah saya ya, bagaimana mereka ini bisa diangkat terpantau gitu di radar online itu gitu ya, sehingga dari sisi penjualannya juga bisa lebih berkembang. Demikian Mas Soleh. Kita baik. Tidak ada ya. Ya baik, Bu Feby, terima kasih banyak atas materi pencerahan buat kita semua, luar biasa ya. Jadi memang perlu ada upaya dari kita. Baik secara individu, keluarga, dan juga bisnis kita supaya dalam masa COVID ini tetap bisa berjalan. Kemudian nanti pasca COVID juga ada upaya-upaya untuk pengembangan. Walaupun kita sadar betul bahwa dampak dari COVID ini ternyata juga tidak cepat bisa langsung normal ya Bu ya. Betul. Karena harus bisa jadi usaha itu dimulai lagi dari nol ya dan sebagainya. Baik. Jadi memang Mas Soleh perlu juga ditambahkan bahwa kita sekarang masih berada di tengah-tengah situasi pandemi. Tetapi sungguh pun demikian kita paham bahwa kehidupan terus harus berlanjut dan teman-teman juga mungkin yang para mustahik, pengusaha mustahik kita juga sudah harus bergeliat gitu ya, bergeliat memulai usahanya kembali. Dan ini memang diperlukan bantuan, dukungan dari berbagai macam pihak supaya mereka bisa bangkit lagi dari sini. Kita sudah pahami bahwa apa yang terjadi di dalam masa pandemi ini dan mengantisipasi kewajaran atau the new normal yang akan terjadi sehingga kita bisa menselaraskan itu antara bisnis teman-teman mustahik dengan apa yang akan terjadi. Tentu saja ini memerlukan dukungan dan bantuan semua pihak dan saya juga mengajak sahabat-sahabat Basnas TV, masyarakat Indonesia pada umumnya juga untuk mendukung juga mungkin Mas Soleh ya program-program dari Basnas, karena saya yakin setelah ini banyak sekali program-program dari Basnas yang akan diarahkan untuk upaya-upaya recovery. Sekarang ini kan banyak upaya yang dilakukan misalnya untuk bantuan pangan dan lain-lain sebagainya, tetapi pada suatu saat memang kita harus mulai pada masa recovery seperti bencana-bencana lainnya gitu ya, Mas Soleh dan sahabat Basnas TV. Setelah masa emergency, kemudian kita harus memulai untuk masa recovery dan kami memohon dukungan dari sahabat Basnas TV semua, masyarakat Indonesia untuk terus mendukung program-program dari Basnas supaya kita juga bisa memuliakan teman-teman mustahik kita, membuat mereka bisa mandiri, berusaha kembali, bisa kembali lagi dengan kegiatan sebelumnya, tentu saja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga aturan-aturan dari pemerintah tentang pembatasan sosial dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan sih ini bisa membuat mereka bergeliat kembali begitu ya, Mas Soleh, dan kami mohon dukungannya dari semuanya. Mas Soleh? Ya, baik Bu. Kita masih punya kurang lebih 10 sampai 12 menit Ibu. Iya. Sampai dengan pukul 17:30 Bu ya. Baik. Kita buka tanya jawab lagi Bu ya. Baik. Barangkali ada pemirsa Basnas TV yang ingin bertanya tentang usahanya atau mungkin tentang apa saja terkait dengan penanggulangan pandemi COVID ini ya. Iya. Silakan pada para pemirsa. Sudah ya? Iya. Mungkin dari Mas Soleh ada yang ingin ditanyakan mungkin atau apa? Ya, sharing saja Ibu bahwa tadi selain dua hal tadi yang kami lakukan di Basnas Microfinance, ada moratorium tentang pinjaman, kemudian juga ada hibah modal dari zakat untuk usaha-usaha yang mendukung penanganan COVID, ada jamu ya, juga madu, ada masker,
Banyak juga budidaya ikan di dalam ember yang saat ini sedang viral, Bu ya. Betul. Memberikan edukasi, ya, pelatihan-pelatihan kepada mustahik nanti. Dan tahap awal memang baru kami nih Bu yang sudah mengikuti pelatihan. Nanti ke depan harapannya bisa kita tularkan yang kita sudah dapatkan kepada para mustahik. Ya, setidaknya ketahanan pangan bisa dimulai dari mereka, dari kita masing-masing, ya, sehingga kita tidak menjadi beban masyarakat atau beban pemerintah ketika kondisi COVID ini masih belum berunjuk untuk hilang dari negara kita gitu. Betul Mas. Oke. Alhamdulillah. Nah, bagi sahabat Basnas TV yang dari tadi sudah mengikuti, alhamdulillah kita dapat penjelasan tambahan ini dari Mas Soleh. Jadi harusnya semakin kuat dukungan kita terhadap Basnas, dan kami juga memohon dukungan dari teman-teman semua, sahabat Basnas TV dan masyarakat Indonesia, karena perjuangan ini masih panjang, bukan begitu ya Mas Soleh ya? Perjuangan ini masih panjang, masih banyak yang perlu kita bantu supaya kita semua bisa melewati masa pandemi ini dengan selamat. Dan semoga kita juga bisa justru bangkit lebih kuat dan lebih besar lagi setelah masa pandemi ini dengan memanfaatkan sebaik-baiknya di masa ini untuk mempersiapkan dengan sepenuh-penuhnya. Demikian. Ya, baik Ibu, terima kasih sharingnya pada kesempatan sore hari ini. Sama-sama. Luar biasa buat kami, buat para semoga bermanfaat Mas Soleh dan sahabat Basnas TV. Ya, mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan. Amin. Sampaikan Basnas juga membuka donasi, Ibu, dari para pemirsa, para dermawan yang ingin membantu untuk para mustahik yang terdampak dari pandemi COVID ini. Dengan dana itu, dari donasi itu kami akan buatkan program untuk recovery ekonomi dan yang lainnya. Alhamdulillah. Bahkan nanti bisa menghubungi Basnas di via transfer atau via membayar langsung pada Basnas. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin Ibu ada yang disampaikan sebagai penutup? Ya, kembali bahwa teman-teman semua, sahabat Basnas, kita semua bersama-sama dalam pandemi ini. Kita semua merasakan dampaknya, dan seperti saya sampaikan di awal, pandemi ini tidak pandang bulu, baik yang ekonominya lemah maupun menengah ataupun menengah ke atas, semuanya terdampak. Tetapi kita semua punya peluang dan masih punya kesempatan untuk membantu sesama. Oleh karena itu, selain upaya-upaya yang kita lakukan untuk melindungi diri dan keluarga, jangan dilupakan juga, kita juga harus melakukan upaya-upaya juga untuk membantu sesama kita. Salah satunya yaitu dengan mendukung program-program yang dilakukan oleh Basnas. Teman-teman mohon dukungannya, dan teman-teman juga silakan untuk melihat gitu ya Mas Soleh ya, program-program yang sudah dilakukan oleh Basnas, sehingga teman-teman bisa mendukung program yang dirasakan paling menarik untuk teman-teman untuk terlibat di dalamnya. Kami menunggu dukungan teman-teman semua supaya kita semua bisa bergotong royong, berpegangan tangan bersama-sama melewati masa pandemi ini. Insya Allah kita semua bisa melewatinya dengan baik. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Febiola. Sama-sama Mas Soleh. Para pemirsa Basnas TV, terima kasih atas atensinya, atas waktu yang sudah diberikan. Kita tutup kajian kita microfinance kelas online kelas ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.